Hai, perkenalkan, nama saya Herisa. Sebagai seorang dengan tipe belajar kinestetik, saya harus membaca buku keras-keras agar tetap fokus. Saya putuskan untuk direkam agar sekalian membantu kamu yang ingin tahu isi dari berbagai buku namun tidak bisa membacanya karena berbagai hal. Konten ini tidak beriklan, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, tolong sampaikan supaya konten ini bisa di-take down. Terima kasih, selamat menikmati pengetahuan. Fihi mafihi pasal 1. Semuanya karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin, dan sebaik-baiknya para pemimpin adalah mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah ia yang berada di depan pintu rumah orang yang fakir, dan seburuk-buruk orang fakir adalah ia yang berada di depan pintu rumah pemimpin. Banyak orang yang merasa puas hanya dengan memahami makna redaksi hadis ini secara tekstual, bahwa seorang ulama tidak seharusnya mengunjungi para pemimpin agar tidak menjadi seburuk-buruknya ulama. Padahal makna yang sebenarnya dari hadis tersebut bukanlah seperti itu, melainkan bahwa seburuk-buruk ulama adalah mereka yang bergantung kepada para pemimpin, semua yang mereka lakukan demi mendapatkan simpati dari para pemimpin. Sementara ilmu yang mereka miliki sejak awal diniatkan sebagai media agar mereka dapat bercengkrama dengan para pemimpin, agar diberi penghormatan dan jabatan yang tinggi. Mereka mengubah dirinya dari bodoh menjadi berilmu semata-mata demi para pemimpin. Ketika ulama itu menjadi terpelajar dan berpendidikan karena takut pada para pimpinan dan ingin dipuji, maka ia akan menjadi tunduk pada kekuasaan dan arahan sang pemimpin. Mereka menyenangkan diri dengan penuh harap agar sang pemimpin memerhatikan. Jadi, tidak peduli apakah ulama itu yang datang mengunjungi pemimpin atau pemimpin itu yang mengunjungi ulama, tetap menjadikan ulama sebagai pengunjung dan pemimpinlah yang dikunjungi. Sementara ketika seorang ulama menuntut ilmu bukan demi seorang pemimpin, melainkan karena Allah semata sejak awal hingga akhir, maka tingkah laku dan kebiasaannya akan sesuai dengan jalan yang benar karena memang itulah tabiatnya, dan mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Seperti ikan yang tidak bisa hidup dan tumbuh berkembang kecuali di dalam air. Ulama semacam ini memiliki akal yang dapat mengontrol dan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Pada waktu yang bersamaan, semua orang yang semasa dengannya akan tercerahkan dan segan kepadanya, serta memperoleh bantuan-bantuan dari cahaya dan perumpamaan-perumpamaannya, baik mereka sadari atau tidak. Ketika ulama semacam ini datang mengunjungi pemimpin, maka sejatinya dialah yang dikunjungi dan pemimpin adalah pengunjungnya, karena dalam segala kondisi, pemimpin itulah yang memperoleh pertolongan-pertolongan dan banyak manfaat darinya. Ulama ini tidak butuh kepada pemimpin itu. Ia laksana matahari yang memancarkan cahayanya, yang tugasnya adalah untuk memberi kepada semua makhluk, yang mengubah bebatuan menjadi akik dan yakut, yang menyulap gunung di bumi menjadi tambang-tambang tembaga, emas, perak dan besi, yang menjadikan bumi hijau bersemi, dan yang memberkati pepohonan dengan buah-buahan yang berlimpah. Pekerjaan ulama ini adalah memberi dan tidak menerima. Dalam sebuah peribahasa Arab disebutkan, kami telah belajar untuk memberi, tapi tidak untuk menerima. Dalam kondisi apapun, ulama yang sesungguhnya adalah yang dikunjungi dan para pemimpin yang mengunjungi.
Tiba-tiba muncul sebuah pikiran dalam benakku untuk menafsirkan satu ayat Al-Quran, meskipun ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Akan tetapi, ide ini terlintas di kepalaku sekarang, dan aku akan mengungkapkannya agar bisa diingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengalahkan orang-orang kafir, membunuh sebagian dari mereka, dan merampas sebagian harta mereka. Beliau juga menawan banyak orang kafir dan membelenggu tangan dan kaki mereka. Salah seorang tawanan itu adalah paman Nabi sendiri, yaitu Abbas. Para tawanan itu menangis meraung-raung sepanjang malam dalam belenggu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka telah kehilangan harapan-harapan mereka, menunggu pedang menebas leher dengan sekali hunus. Ketika melihat keadaan mereka, Nabi Muhammad hanya tertawa. Para tawanan itu berkata, "Lihat, ia menunjukkan sifat kemanusiaannya, dan pernyataan bahwa dia manusia luar biasa tidaklah benar. Lihatlah, ia di sana menatap dan memperhatikan kita dalam merantai dan belenggu ini, dan ia menikmatinya. Ia tak ubahnya budak-budak hawa nafsu yang ketika telah berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan melihat mereka dalam keadaan tak berdaya, ia tertawa riang dan berbahagia." Melihat sesuatu yang tampak dengan jelas di dalam hatinya, Muhammad SAW menjawab, "Bukan begitu. Aku tidak akan pernah tertawa melihat musuh-musuhku yang telah takluk di hadapanku, atau melihat mereka tak berdaya dan hina. Aku senang, bahkan tertawa, karena aku melihat dengan mata hatiku. Aku mengajak dan menarik-narik sejumlah orang dengan sepenuh tenaga, dengan belenggu, dengan rantai, keluar dari kepulan asap neraka jahanam yang hitam dan kelam menuju surga, menuju keridhaan Allah dan musim semi yang abadi. Akan tetapi justru mereka terus mengeluh dan menangis meraung-raung, sembari berkata, 'Mengapa kau menyeret kami dari tempat kebinasaan ini menuju taman-taman bunga dan tempat yang paling aman?' Itulah mengapa aku tertawa. Meski demikian, karena kalian tidak dianugerahi kemampuan untuk melihat apa yang aku lihat dan tidak memahami apa yang baru saja aku katakan, Allah memerintahkanku untuk menyampaikan ini kepadamu. Pada mulanya, kalian susun kekuatan, membentuk para tentara, membuat formasi kemiliteran. Kalian begitu percaya diri dengan kejantanan, keberanian, dan kekuatan yang kalian miliki, lalu berkata pada diri sendiri, 'Inilah yang akan kami lakukan. Kami akan hancurkan orang-orang Islam dan menaklukkan mereka.' Tapi kalian tidak melihat keberadaan yang Maha Kuasa, yang jauh lebih berkuasa dari kalian. Kalian tak tahu keberadaan yang Maha Kuat, yang kekuatannya jauh di atas kekuatan kalian. Itulah yang membuat semua yang kalian rencanakan sepenuhnya gagal total. Bahkan saat ini, ketika kalian dirundung ketakutan, kalian tidak dapat mengubah keyakinan, tidak dapat melihat pada alasan. Kalian berputus asa dan tetap tidak dapat melihat keberadaan yang Maha Kuasa. Justru saat ini kalian melihat pada kekuatanku, kemampuanku, dan yang kalian tahu, kalian takluk karena kehendakku, sebab hanya sebatas itulah yang paling mudah yang dapat kalian pikirkan. Bahkan ketika rasa takut kalian sudah sampai di ubun-ubun, jangan pernah kehilangan harap terhadapku, karena aku dapat membebaskan kalian dari rasa takut itu, membuat kalian berada dalam rasa aman. Dia yang mampu mengeluarkan banteng hitam dari banteng putih, pasti juga mampu mengeluarkan banteng putih dari banteng hitam. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah
berpuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Quran Surat Al-Hajj ayat 6. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Quran Surat Ar-Rum ayat 19. Sekarang, saat kamu berada dalam ketakutan yang luar biasa, jangan pernah kehilangan pengharapan terhadapku, sebab aku masih akan mengulurkan tanganku untuk kalian. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai para tawanan, jika kalian berpaling pada keyakinan yang dulu, memandangku dengan khauf atau rasa takut, dan roja atau penuh harap, dan menyadari bahwa diri kalian berada dalam kendaliku, maka aku akan membebaskan kalian dari rasa takut itu. Aku juga akan mengembalikan semua harta yang dirampas saat perang dan kerusakan yang telah terjadi, bahkan akan aku lipat gandakan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Akan aku ampuni kalian dan akan aku gabungkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kalian. Aku bertobat, aku telah berpaling dari keyakinanku yang terdahulu," kata Abbas. Rasulullah bersabda, "Pengakuan tobat yang baru saja kamu ucapkan butuh bukti." Menyatakan cinta adalah hal yang mudah, tetapi pernyataan itu butuh bukti dan fakta. "Dengan menyebut nama Allah, bukti apa yang engkau inginkan?" jawab Abbas. Nabi Muhammad bersabda, "Jika kamu benar-benar seorang muslim dan menginginkan kebaikan pada Islam dan umatnya, berikan sejumlah harta yang tersisa dari dirimu kepada tentara Islam, sehingga tentara kita bisa lebih kuat." Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, harta apa lagi yang tersisa dariku? Semua milikku telah dirampas, bahkan mereka tidak menyisakan apa-apa selain karpet lusuh ini." Rasulullah bersabda, "Lihatlah, kamu tidak jujur. Kamu belum kembali dari kebiasaan buruk masa lalumu. Kamu belum melihat cahaya kebenaran. Haruskah aku katakan padamu seberapa banyak harta yang kamu miliki? Di mana kamu menyembunyikannya? Pada siapa harta itu kamu titipkan? Dan di tempat seperti apa kamu menguburnya?" Abbas menjawab, "Tidak, sungguh aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Rasulullah bersabda, "Bukankah kamu menitipkan sejumlah harta pada ibumu? Bukankah kamu mengubur sebagian hartamu di tempat ini dan itu? Bukankah kamu mengatakan secara rinci kepada ibumu, 'Jika aku kembali, kembalikan semua harta ini kepadaku. Jika aku tidak kembali dengan selamat, belanjakanlah beberapa jumlah dari harta ini untuk suatu kepentingan tertentu. Berikan sekian kepada si fulan, dan bagian untukmu adalah sekian.'" Ketika Abbas mendengar hal itu, ia mengangkat jemarinya dengan penuh keimanan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku selalu yakin bahwa dirimu mewarisi nasib baik para raja terdahulu seperti Haman, Shaddad, Namrud, dan yang lainnya. Tetapi setelah engkau mengatakan hal-hal tadi, aku langsung percaya dan yakin bahwa yang baru saja engkau katakan adalah rahasia Allah." Nabi Muhammad menjawab, "Kau benar. Kali ini aku mendengar gemeretak keraguan di dalam hatimu, yang gemanya terdengar dalam ruang di telingaku. Aku memiliki telinga yang tersembunyi di balik jiwaku yang terdalam. Dengan telinga itu, aku dapat mendengar geretak keraguan, kemusyrikan, dan kekafiran di dalam hati semua orang. Suara-suara itu terdengar oleh telinga jiwaku. Sekarang, kamu benar-benar telah melepas masa lalumu dan menjadi seorang mukmin." Dalam menafsirkan cerita di atas, Maulana Rumi berkata, "Aku menceritakan kisah ini kepada Amir Barwanah karena satu sebab. Amir Barwanah itu bernama Mu'inuddin Sulaiman bin Muhazzab al-Din Ali al-Dailami
Ia adalah salah seorang pemuka dan menteri Saljuk Romawi, terbunuh pada tahun 675 Hijriah di tangan tentara Mongol. Dia sangat mencintai Maulana Rumi. Bersama dirinya, Rumi memiliki banyak kisah dan perbincangan. Dalam menafsirkan cerita di atas, Maulana Rumi berkata, "Aku menceritakan kisah ini kepada Amir Barwanah karena satu sebab, yaitu ketika pertama kali kamu menjadi prajurit tentara Islam, kamu berkata, 'Aku akan menjadikan diriku sebagai tebusan, akan aku korbankan akal dan pikiranku demi berdirinya agama Islam dan langgengnya banyak orang Islam, agar agama ini terus menjadi aman dan kuat.' Akan tetapi saat kamu bergantung hanya pada akal dan pikiranmu tanpa melirik pada Allah dan melupakan bahwa segala sesuatu berasal darinya, Allah menjadikan semua itu sebagai kekurangan bagi Islam. Kamu mengadakan kesepakatan dengan kaum Tartar. Kamu sediakan perlindungan untuk mereka. Kamu musnahkan orang-orang Suriah dan Mesir yang pada akhirnya kamu menghancurkan Islam. Allah justru menjadikan akal dan usaha yang kamu banggakan dan kamu harapkan sebagai jalan untuk melanggengkan Islam itu menjadi sebuah penghancur yang membabi buta. Oleh karenanya, tengadahkan wajahmu ke hadapan Allah dalam khauf. Percayalah bahwa Allah akan segera melepaskanmu dari belenggu rasa takut yang buruk ini, dan jangan pernah hilangkan pengharapan kepadanya meski ia melemparmu dari berbagai bentuk ketaatan ke dalam kubangan maksiat ini. Kamu melihat ketaatan itu berasal darimu, maka jatuhlah dirimu ke dalam kemaksiatan. Sekarang, meski kamu bernodakan maksiat, pengharapan itu jangan pernah menghilang. Mengemislah kepadanya, karena Allah itu Maha Kuasa. Dia telah menampakkan kepadamu ketaatan dari kemaksiatan itu, dan Dia juga kuasa untuk melakukan yang sebaliknya. Ia mampu menganugerahimu penyesalan yang mendalam karena dosa yang telah kamu perbuat, dan mempersiapkanmu beberapa alasan agar kamu kembali bisa berbuat sesuatu untuk umat Islam dan menjadi kekuatan bagi mereka. Maka, jangan pernah hilangkan pengharapan itu, sebab sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Tujuanku untuk memberikan pemahaman ini kepada Amir adalah agar ia percaya dan mau mengemis di hadapannya. Ia telah mengalami degradasi dari puncak kejayaan ke dalam lembah yang curam, sehingga dalam kondisi seperti ini, aku berharap ia masih memiliki harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Cerdas. Dia menunjukkan sesuatu dalam bentuk yang baik, tapi di dalamnya luar biasa buruk. Bukan demi apa-apa, melainkan agar manusia tidak mudah tertipu, hingga akhirnya ia mengerti dan berkata, "Ide dan perbuatan yang baik tampak di hadapanku." Seandainya semua yang ada di dunia ini tampak sebagaimana adanya, maka Nabi Muhammad SAW yang diberkahi dengan mata yang cemerlang dan tembus pandang tidak akan menangis. Ya Allah, tunjukkanlah padaku segala sesuatu sebagaimana adanya. Engkau memperlihatkan sesuatu yang sangat indah, tetapi ternyata sangat buruk. Kau menunjukkan sesuatu yang sangat buruk, tapi sesungguhnya ia begitu indah. Oleh karena itu, tunjukkan padaku segala sesuatu sebagaimana adanya, agar aku tak jatuh dalam jurang kemusyrikan dan terus tersesat. Sebagus dan secemerlang apapun buah pikiranmu, tidak akan lebih hebat dari buah pikiran sang Nabi. Jadi, jangan terlalu mengandalkan akal dan pikiran. Jadilah orang yang terus mengemis dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuanku hanya menyampaikan hal ini. Barwanah menggunakan ayat dan tafsir
seperti yang dijelaskan tadi, sesuai dengan kehendak dan buah pikirannya, dengan berkata, "Saat ini kita memiliki bala tentara yang melimpah ruah, tetapi tidak seharusnya kita lantas mengandalkan mereka. Saat kita begitu terpuruk, dirundung rasa takut dan ketidakberdayaan, juga jangan sampai kita kehilangan harapan." Barwanah menggunakan ucapanku sesuai dengan kehendaknya. Inilah tujuanku menyampaikan hal itu. Pasal 2. Manusia adalah astrollah Allah. Seseorang berkata, "Maulana tidak mengucap sepatah kata pun." Maulana Rumi berkata, "Baiklah, pikiranku yang membawa orang itu kepadaku, tetapi pikiranku tidak bisa mengatakan, 'Bagaimana kabarmu?' atau 'Bagaimana kabar semua yang ada bersamamu?' Pikiran tanpa kata-kata ini yang telah membawa orang-orang itu kemari. Jika hakikat dalam diriku membawanya kemari dan dapat membawa dirinya ke tempat yang lain, lalu apa hebatnya kata-kata itu?" Kata-kata adalah bayangan dan cabang dari hakikat. Jika bayangan bisa menarik sebuah benda, maka tentu hakikat akan jauh lebih bisa. Kata-kata adalah media. Yang sesungguhnya membawa manusia kepada orang lain adalah unsur harmoni atau keserasiannya, dan bukan kata-kata. Bahkan ketika seseorang telah melihat 100.000 mukjizat, fakta, dan karomah, sementara tidak ada unsur harmoni yang mengikatnya dengan nabi atau wali yang menunjukkan kejadian luar biasanya itu, maka semua itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Unsur harmoni itulah yang membuat seorang manusia merasa bersemangat, bingung, dan sekaligus tidak tenang. Seandainya di dalam jerami tidak ada amber, maka jerami itu tidak akan pernah tertarik pada amber. Keserasian ini sangatlah samar dan tak terlihat oleh mata. Pemikiran tentang sesuatulah yang membawa orang tersebut datang kepada sesuatu yang dipikirkannya. Memikirkan taman akan membawa seseorang menuju taman, dan memikirkan toko akan mengantarkan orang itu ke toko. Tetapi di antara pemikiran-pemikiran ini, terdapat sesuatu yang palsu dan sulit dibedakan. Bukankah kamu pernah mendatangi suatu tempat, tetapi kemudian kamu menyesal karena telah mendatanginya dan berkata, "Aku pikir ini tempatnya, tapi ternyata bukan." Pemikiran ini laksana sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang sedang bersembunyi. Ketika pemikiran menghilang dari pandangan dan hanya hakikat tanpa selubung pemikiran yang tampak, maka akan terjadi kebingungan yang luar biasa. Jika hal itu terjadi, tidak akan ada lagi penyesalan. Ketika muncul hakikat yang menarikmu, maka tidak akan ada hal lain lagi selain hakikat itu. Hakikat itu sendirilah yang menarikmu. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Quran Surat Al-Tariq ayat 9. Lantas apa gunanya berbicara? Sesungguhnya sesuatu yang menarik hanya ada satu, tetapi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Tidakkah kamu sadar bahwa manusia dikuasai oleh ratusan keinginan yang berbeda-beda? Seseorang berkata, "Aku ingin tutamaj," semacam bihun, dan ingin burik, perkedel dengan saus. Salah satu jenis makanan yang terkenal di sekitar lingkungan Maulana Rumi pada masanya. "Aku ingin halwa, aku ingin kue kering, aku ingin buah, aku ingin kacang-kacangan." Manusia menghitung semua hal ini dan menamainya satu persatu. Akan tetapi asal dari semua yang disebutkan tadi, hanya ada satu, yaitu lapar. Jika orang itu telah memenuhi isi perutnya dengan salah satu makanan tersebut, maka ia berkata, tak ada lagi yang dibutuhkan dari makanan-makanan itu. Jadi, dapat dipahami bahwa sesuatu yang menarik diri manusia
bukanlah berjumlah 10 atau 100, melainkan hanya ada satu. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu, melainkan untuk menjadi fitnah. Quran Surat Al-Mudassir ayat 31. Bagi manusia, bilangan itu adalah fitnah atau cobaan. Ada yang berkata, orang itu hanya satu dan mereka ada 100. Atau dengan kata lain mereka berkata, wali hanya ada satu sementara manusia biasa ada banyak, 100.000. Ini adalah fitnah yang besar, pandangan dan pemikiran yang membuat mereka menganggap manusia itu ada banyak dan wali hanya ada satu. Itulah fitnah yang besar. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi fitnah. Jika sudah demikian, lalu 100 yang mana, 50 yang mana, dan 60 yang mana? Beberapa orang tanpa tangan dan kaki, tanpa akal dan jiwa, bergetar bagaikan jimat ajaib dan air raksa. Mengenai mereka, kamu berkata bahwa mereka berjumlah 60, 100, atau 1000. Sementara tentang wali itu, kamu berkata bahwa dia hanya ada satu. Sejatinya jumlah mereka yang banyak itulah yang satu, dan wali itulah yang berjumlah 1000, 100.000, dan ratusan ribu. Sedikit jika dihitung dan banyak ketika diikat. Kalimat ini adalah potongan dari bait puisi yang digubah oleh Abu At-Thayyib Al-Mutanabbi. Kalimat ini adalah potongan dari bait puisi yang digubah oleh Abu At-Thayyib Al-Mutanabbi dengan versi yang lengkap sebagai berikut. Aku akan mencari hakikat diriku dengan jalan dan bantuan para masyayikh. Seolah-olah mereka tak berjenggot karena saking lamanya mencium. Berat untuk kehilangan mereka, tapi ringan untuk memanggil mereka. Begitu banyak ketika diikat, tetapi sedikit saat dihitung. Seorang raja memberikan kepada satu tentaranya seporsi makanan untuk 100 tentara. Tentara lainnya mengeluh. Baginda raja berkata di dalam hatinya, akan tiba waktunya aku akan beritahukan pada kalian alasannya, dan kalian akan mengerti mengapa hal ini harus dilakukan. Ketika perang besar terjadi, semua tentaranya melarikan diri hingga tersisa satu tentara itu sendirian. Raja berkata, inilah tujuanku memberimu porsi makanan untuk 100 tentara. Seorang manusia harus membersihkan sifat tamyiznya dari berbagai macam kepentingan dan hendaknya mencari teman di jalan Allah, sebab agama seseorang bisa diketahui lewat teman yang dikenalnya. Selain itu, jika seseorang menghabiskan usianya untuk bersahabat dengan mereka yang sifat tamyiznya kurang, maka sifat tamyiz yang dimilikinya juga akan melemah, dan akhirnya sahabat sejatinya itu akan berlalu tanpa kita sadari. Kamu melayani tubuh yang tidak memiliki sifat tamyiz. Tamyiz adalah sifat yang selalu tersembunyi dalam jiwa manusia. Tidakkah kamu melihat bahwa orang gila juga memiliki tangan dan kaki, tetapi kekurangan sifat tamyiz? Tamyiz sekali lagi adalah esensi murni yang terdapat dalam dirimu, sementara kamu asyik memberi makan dan minuman pada tubuh yang tak bertamyiz siang dan malam. Bahkan kamu berpendapat bahwa tubuh berdiri di atas sifat ini, padahal justru tamyiz inilah yang berdiri di atas tubuh. Bagaimana bisa kamu mencurahkan seluruh kemampuanmu untuk menjaga tubuh ini, sementara kamu sepenuhnya melalaikan esensi yang murni? Pada hakikatnya, tubuh ini bergantung pada esensi itu, tetapi esensi tidak bergantung pada tubuh. Cahaya yang terpancar dari jendela-jendela mata, telinga, dan lainnya. Seandainya jendela-jendela ini tidak ada, maka cahaya itu akan tetap terpancar melalui jendela-jendela yang lain.
Misalnya kamu meletakkan sebuah lentera di hadapan matahari sembari berkata, "Aku dapat melihat matahari dengan lentera ini." Hal ini tentu tidak mungkin, bahkan jika misalnya kamu tidak meletakkan lentera itu di depannya, matahari tetap akan memancarkan sinarnya kepadamu. Lantas apa gunanya sebuah lentera? Kita seharusnya tidak pernah berputus asa kepada Allah, karena harapan adalah permulaan bagi jalan keselamatan. Jika kamu tidak dapat melintas di jalan itu, maka usahakanlah paling tidak untuk berada di garis start jalan itu. Jangan pernah katakan, "Jalanku sungguh berliku, aku telah melakukan banyak kesalahan." Teguhlah di jalan istiqomah, maka tidak akan ada lagi kesalahan-kesalahan lainnya. Istiqomah itu seperti tongkat Musa, dan godaannya seperti tipu daya para penyihir Fir'aun. Ketika istiqomah muncul, ia akan menelan tipu daya para penyihir Fir'aun itu. Jika kamu teguh pada jalan lurus ini, maka sama saja kamu menyelamatkan dirimu sendiri, sebab dengan keteguhan itu kamu akan sampai kepada Allah. Seekor burung yang bertengger di gunung itu, dan kemudian terbang dan pergi. Adakah yang bertambah atau berkurang dari gunung itu? Potongan bait ini adalah bagian dari salah satu puisi Rubaiyat Maulana Rumi dengan versi lengkap sebagai berikut. Meskipun ada suara makhluk di meja makan Azali yang sedang menyantap makanan, niscaya tidak ada satu hidangan pun yang berkurang. Seekor burung yang bertengger di gunung itu dan kemudian terbang dan pergi, adakah yang bertambah atau berkurang dari gunung itu? Ketika kamu sudah menapaki jalan yang lurus, maka semua jalan yang berliku akan hilang. Waspadalah, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kerugian bersahabat dengan raja bukan karena kamu akan kehilangan nyawamu, sebab pada akhirnya semua manusia pasti akan meregang nyawa, entah hari ini atau esok. Kerugian bersahabat dengannya timbul ketika raja menampakkan dirinya dengan pengaruh yang kuat. Ia menjadi seperti naga yang superior, maka seorang yang menemani dan mengaku bersahabat dengannya, yang menerima hadiah darinya, mau tidak mau harus berkata-kata sesuai dengan keinginannya. Ia harus menerima ide-ide busuk sang raja. Ia juga tidak akan mampu menentang perkataan-perkataan raja tersebut. Dari poin inilah tampak bahayanya bersahabat dengan raja, karena hal semacam itu dapat melukai agama. Ketika kamu memupuk hubungan yang baik dengan sang raja, maka sisi lain yang merupakan esensi dari hidup ini akan menjadi asing bagimu. Saat kamu semakin dekat dengan raja, maka pada sisi yang lain, tempat di mana sang terkasih berada akan semakin jauh darimu. Ketika hubungan kamu semakin erat dengan budak-budak dunia, dan kamu senantiasa memiliki satu arah dengan mereka, maka sang terkasih akan marah kepadamu. Barang siapa yang membantu orang zalim, Allah SWT akan memberikan kekuatan kepadanya. Kepergianmu ke arah Allah juga akan membuatmu tunduk kepadanya. Kapanpun kamu berjalan ke arahnya, maka sebagai balasannya, ia akan senantiasa memberikan kekuatan kepadamu. Alangkah sayangnya jika seseorang yang telah meraih pantai samudra hanya merasa puas dengan seteguk atau satu kendi air, sementara ia melalaikan berbagai macam mutiara berkilauan dan ratusan ribu benda-benda indah yang sebenarnya bisa ia dapatkan di dalam samudra itu. Lantas apa gunanya ia mengambil air dari samudra itu? Apa bangganya melakukan hal tersebut bagi mereka yang berakal? Apa yang telah mereka wujudkan? Pada hakikatnya, dunia ini tak ubahnya seperti buih di lautan, dan airnya adalah ilmu-ilmu para wali.
Lalu di mana mutiara itu berada? Dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah buih yang dipenuhi jerami. Akan tetapi karena gulungan ombak dan harmoni irama samudra yang setia menemani sang gelombang, buih itu mewujud sebagai sebentuk keindahan. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Kata-kata dijadikan indah dalam firman Allah di atas mengindikasikan bahwa semua hal itu sebenarnya tidaklah indah, sebab segala bentuk keindahan yang tersimpan di dalam semua hal itu berasal dari tempat yang lain. Laksana uang palsu yang disepuh dengan emas, dunia yang merupakan gelembung buih ini adalah uang palsu yang tak berharga dan tak bernilai. Sementara kitalah yang menyepuh uang palsu itu dengan emas dan kemudian kita jadikan sebagai perhiasan yang tampak indah di mata manusia. Manusia adalah astrolab. Astrolab adalah alat perbintangan kuno yang salah satunya digunakan untuk mengukur naiknya matahari dan bintang-bintang. Manusia adalah astrolab Allah, namun dibutuhkan seorang astronom untuk mengetahui astrolab. Jika seorang penjual sayuran atau makanan memiliki astrolab, apa yang akan mereka dapatkan darinya? Dengan alat perbintangan kuno ini, apa yang bisa diketahui oleh pedagang sayur dan makanan itu tentang tingkah laku, perputaran dan tanda-tanda, lintasan dan pengaruh bintang di langit? Sebaliknya, astrolab akan sangat bermanfaat jika berada di tangan para astronom. Itulah mengapa kemudian muncul kata-kata, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Seperti halnya astrolab dari tembaga yang merupakan cerminan bintang-bintang di langit, maka wujud manusia, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, dan sesungguhnya telah kami muliakan untuk anak-anak Adam, Quran Surah Al-Isra ayat 70, juga merupakan astrolab Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia bisa mengetahui dan mengenal dirinya, maka hamba ini akan mampu melihat ke dalam wujud astrolab itu. Dirinya telah melebur dengan Tuhan dan keindahannya yang mutlak. Detik demi detik, sekilas demi sekilas. Keindahan itu sama sekali tidak pernah hilang dari cermin ini. Allah memiliki hamba-hamba yang menutup diri mereka dengan hikmah, ma'rifat atau mengenal Allah, dan karomah atau hal luar biasa yang dimiliki orang-orang tertentu. Meski mereka tidak dianugerahi pandangan khusus yang dimiliki orang-orang spesial, akan tetapi semangat yang kuat memotivasi mereka untuk menutup diri, seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabi. Perempuan-perempuan itu mengenakan sutra yang dibordir bukan untuk mempercantik diri, melainkan untuk menjaga kecantikan mereka dari mata-mata yang penuh gairah. Pasal 3. Matilah kalian sebelum kalian mati. Amir Barwanah berkata, sungguh hati dan jiwaku ini sangat ingin melayani Allah siang dan malam. Akan tetapi karena kesibukanku dengan urusan-urusan Mongol, aku jadi tidak bisa mewujudkan keinginan untuk bersua dengannya. Maulana Rumi menjawab, sesungguhnya yang kamu lakukan ini juga merupakan bentuk khidmat atau melayani Allah. Karena yang kamu lakukan itu menjadi media untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para muslim. Kamu telah mengorbankan jiwa, harta, dan ragamu untuk membuat mereka semua memperoleh ketenangan
dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Tentu saja hal ini juga merupakan amal yang baik. Allah telah menganugerahimu kecenderungan kepada amal yang baik ini. Rasa cintamu yang besar pada apa yang kamu lakukan ini merupakan bukti pertolongan Allah. Sebaliknya, jika rasa cintamu yang besar pada pekerjaan ini hilang, maka itu adalah bukti hilangnya pertolongan Allah. Dalam kasus ini, ketika Allah tidak menginginkan pekerjaan baik dan penting ini jatuh ke tangan orang lain, itu berarti bahwa orang lain itu tidak berhak atas pahala dan derajat-derajat yang tinggi. Contohnya adalah bak mandi yang panas. Tentu saja panas itu berasal dari bahan-bahan seperti jerami, kayu bakar, rabuk, dan lain sebagainya yang dibakar di tungku. Dengan cara yang sama, Allah menunjukkan beberapa hal yang dari luarnya tampak sebagai sesuatu yang buruk dan dibenci, namun justru sebenarnya merupakan sebuah pertolongan Allah untuk membuatnya suci. Di bak mandi yang panas ini, orang yang mandi di dalamnya dibakar atau disucikan dengan media-media yang tadi disebutkan dan kemudian menjadi manfaat bagi orang lain. Pada saat itu beberapa sahabat datang. Maulana Rumi meminta maaf sembari berkata, "Jika aku tidak datang kepada kalian serta tidak berbincang dan bertanya kepadamu, itu sesungguhnya adalah sebuah penghormatan. Sebab bentuk penghormatan pada hal apapun haruslah sesuai dengan waktu terjadinya sesuatu itu. Ketika mendirikan sholat misalnya, seseorang tidak seharusnya menghentikan sholatnya dan memberikan salam kepada ayah dan saudaranya saat mereka datang. Sikap acuh seseorang kepada orang-orang yang dikasihi dan para kerabatnya saat ia sedang mendirikan sholat justru merupakan inti dari kepedulian dan bentuk keramahan yang sesungguhnya dari orang itu. Sebab ketika ia tidak menghentikan ketaatan dan perjumpaannya dengan Allah ketika sholat dan tidak merasa terganggu oleh kedatangan mereka, maka ayah, saudara, dan kerabatnya tidak akan mendapatkan dosa dan terbebas dari siksanya. Inilah bentuk kepedulian sesungguhnya dari orang yang sedang sholat, yaitu menghindarkan mereka dari siksa." Seseorang bertanya, "Apakah ada cara lain yang lebih dekat kepada Allah daripada sholat?" Maulana Rumi menjawab, "Ada, yaitu sholat juga, tetapi bukan sholat dalam bentuk luarnya saja. Sholat yang kamu sebut dalam pertanyaanmu tadi adalah bentuk dari sholat itu sendiri, karena ia memiliki pembuka dan penutup. Sementara semua hal yang memiliki pembuka dan penutup dinamakan bentuk. Takbiratul ihram adalah pembuka sholat dan salam adalah penutupnya. Sama halnya dengan syahadat. Syahadat bukan merupakan sesuatu yang dilafalkan dengan bibir saja, tetapi syahadat juga memiliki permulaan dan akhiran. Segala sesuatu yang diekspresikan dengan kata, suara, dan memiliki awalan serta akhiran adalah bentuk dan kerangka. Sementara jiwa dari syahadat itu tidaklah terbatas dan tidak memiliki titik akhir, tak bermula dan tak berakhir. Masih ada sesuatu yang lain, yaitu sholat yang ditunjukkan para nabi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan perihal sholat ini kepada kita semua melalui sabdanya, "Aku memiliki sebuah waktu bersama Allah yang tidak dapat dideteksi oleh nabi-nabi lain maupun para malaikat yang dekat dengan Allah." Dari sini bisa kita pahami bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah jiwa atau rohnya sholat, bukan semata bentuk luarnya saja, melainkan kehusyuan yang sempurna, sebuah kondisi di mana bentuk apapun tidak dapat masuk ke dalamnya, tidak ada tempat bagi mereka di sana. Bahkan Jibril yang merupakan wujud suci sekalipun tak dapat masuk ke dalamnya. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, para sahabat ayahku melihat ayahku, Bahauddin, semoga Allah menyucikan jiwa beliau, sedang berada dalam kekhusyuan yang sempurna.
Kebetulan saat itu telah masuk waktu sholat, sehingga beberapa murid memanggil ayahku. Waktu sholat telah tiba. Ayahku tidak menghiraukan suara yang memanggil, sehingga mereka membiarkannya dan menunaikan sholat tanpa ayahku. Akan tetapi, ada dua murid yang mengikuti apa yang dilakukan ayahku dan tidak ikut menunaikan sholat. Adalah Khawajagi, salah satu murid yang melaksanakan sholat, ditunjukkan ke dalam mata hatinya sehingga ia bisa melihat dengan jelas bahwa punggung semua orang yang sholat berjamaah di belakang imam menghadap Ka'bah, sholat dengan membelakangi Ka'bah. Sementara ayahku dan dua murid yang mengikutinya justru menghadap Ka'bah. Hal itu dikarenakan ayahku telah menghilangkan kekitaan serta keakuannya dan menjadi fana. Wujud mereka bertiga telah mati dan telah meneguk cahaya Tuhan. Matilah kalian sebelum kalian mati. Mereka telah menyatu dengan cahaya Allah. Semua orang yang memalingkan wajahnya dari cahaya Allah dan menghadapkan wajahnya ke tembok, maka mereka menghadapkan punggungnya kepada kiblat. Karena cahaya Allah adalah kiblat yang sebenarnya. Cahaya Allah adalah roh dari kiblat. Siapa saja yang menghadap Ka'bah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat dunia. Jika Ka'bah adalah kiblat dunia, maka yang lebih utama adalah ketika Ka'bah menjadi kiblat bagi seseorang. Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang sahabat dan berkata, "Aku memanggilmu, mengapa kamu tak datang?" Sahabat itu menjawab, "Aku sedang khusyuk sholat." Nabi bertanya lagi, "Kamu betul, tetapi bukankah aku memanggilmu untuk sholat?" Sahabat itu menjawab, "Aku pasrah." Maulana Rumi berkata, ada baiknya kamu untuk selalu merasa tidak mampu setiap saat dan menganggap dirimu tidak mampu meski sebenarnya kamu mampu, seperti saat kamu benar-benar tidak mampu. Hal itu karena di atas kemampuanmu ada kemampuan yang lebih besar dan kamu akan selalu takluk oleh Allah dalam kondisi apapun. Dalam hal ini kamu tidak terbagi menjadi dua, terkadang mampu dan terkadang tidak mampu. Kamu melihat ada kemampuan dalam dirimu, tapi selalu menganggap dirimu tidak mampu, tidak memiliki tangan dan kaki, lemah tak berdaya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang lemah ini saat ia melihat singa-singa, seluruh harimau, semua buaya, lemah dan gemetaran di hadapan Allah? Segenap langit dan bumi tunduk dan takluk pada hukumnya. Dia adalah Raja yang agung, cahayanya tidak seperti sinar bulan dan matahari, yang mana benda masih dapat tegak berdiri di bawah sinar bulan dan matahari itu. Akan tetapi, saat cahayanya terpancar tanpa ada selubung, tidak akan ada lagi langit, tidak pula bumi, tidak ada matahari, tidak juga bulan, tidak ada lagi yang tersisa selain sang Raja. Hikayat. Seorang raja berkata pada Darwis, "Ketika nanti kamu telah sampai pada tingkat tajali dan berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah kepadaku." Tajali adalah langkah ketiga dalam tahapan metode pembersihan hati. Takholi, membersihkan hati dari keterikatan dengan dunia. Tahali, mengisi hati yang telah kosong dari keterikatan dunia dengan hanya Allah. Dan tajali, lebur bersama Allah dalam kenikmatan yang tidak dapat dilukiskan. Darwis itu menjawab, "Ketika aku sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cahaya matahari keindahannya memancar kepadaku, aku tidak akan lagi mengingat siapa diriku. Lalu bagaimana aku akan mengingatmu?" Ketika Allah telah memilih seorang hamba dan menjadikannya lebur secara sempurna bersama dirinya, maka setiap orang yang memegang kakinya dan memohon bantuan kepadanya, Allah yang akan mendengar keinginan mereka. Meski orang agung yang berada di sisi Allah itu tidak ingat siapa yang meminta bantuan kepadanya, dia akan tetap memberikan apa yang mereka inginkan. Konon ada seorang raja yang memiliki hamba yang sangat khusus. Ketika hamba ini sedang berjalan menuju istana kerajaan, orang-orang yang mempunyai keinginan menitipkan sebuah kisos dan beberapa buah buku kepadanya,
dengan harapan ia akan membacakannya di hadapan sang raja. Kisos adalah lembaran-lembaran yang berisi berbagai harapan para rakyat tentang keinginan-keinginan mereka yang hendak diberikan kepada sang raja. Hamba itu kemudian memasukkan kisos dan beberapa buah buku itu ke dalam tasnya. Ketika ia telah tiba di hadapan baginda raja, ia tak mampu menahan cahaya keindahan yang terpancar dari sang pemilik kerajaan. Ia pun jatuh dan tak sadarkan diri tepat di depan sang raja. Baginda, dengan maksud bergurau, memasukkan tangannya ke dalam saku dan tas hambanya yang khusus itu, seraya berkata, "Apa yang dimiliki oleh hamba yang kagum kepadaku dan melebur ke dalam keindahanku ini?" Raja memungut kisos dan buku yang dititipkan oleh rakyat kepadanya. Setelah selesai membaca semuanya, sang raja kemudian memerintahkan untuk mengabulkan semua harapan dan keinginan yang tercatat dalam tulisan itu dengan menulis di atasnya. Lalu raja mengembalikan ke dalam tas hambanya yang khusus itu. Demikianlah sang raja mengabulkan segala harapan dan keinginan semua orang tanpa perlu dituturkan oleh hambanya tersebut, dan tanpa ada satu keinginan pun yang ditolak. Bahkan mereka mendapatkan yang diinginkan berlipat ganda dan jauh lebih banyak dari yang mereka harapkan. Sementara para hamba lainnya yang sadar dan mampu menyampaikan kisos rakyat di hadapan baginda raja, jarang dan bahkan sedikit sekali yang dikabulkan. Mungkin hanya 1 dari 100 harapan dan impian yang mereka sampaikan. Pasal 4. Kami muliakan anak keturunan Adam. Salah satu dari mereka berkata, "Ada sesuatu yang aku lupakan." Maulana Rumi menjawab, "Ada satu hal di alam semesta ini yang tak patut untuk dilupakan. Kalau kamu melupakan segala hal, tapi tetap mengingat satu hal itu, maka kamu tak perlu khawatir. Sebaliknya, kalau kamu bisa meraih dan mengingat segalanya, tapi kamu lupa akan satu hal itu, maka seolah-olah kamu tak pernah berbuat apa-apa." Hal ini diibaratkan seperti seorang raja yang mengirimmu ke sebuah desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Kalau kamu pergi ke desa itu tapi kamu malah melakukan hal yang lain dan tak kunjung mengerjakan apa yang diperintahkan, maka seolah-olah kamu sama sekali tak pernah melakukan apa-apa. Demikianlah, manusia datang ke alam semesta ini untuk melaksanakan tugas tertentu, dan itulah tujuan mereka. Kalau dia tidak mengerjakan tugas yang menjadi alasan kenapa ia datang, maka seolah-olah ia tak pernah mengerjakan apa-apa. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 mengatakan, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Amanah itu kami tawarkan kepada langit, tapi ia merasa tak sanggup untuk memikulnya. Coba perhatikan berapa banyak akibat yang akan timbul dari amanah itu, sehingga bisa membuat manusia kebingungan. Amanah itu bisa mengubah bebatuan menjadi akik dan nilam, menyulap pegunungan menjadi tambang-tambang emas dan perak, dan menyegarkan tanaman di bumi serta menghidupkannya kembali sebagai sebuah pemandangan yang sangat indah layaknya surga adem. Juga tanah yang menerima bibit-bibit kemudian menghasilkan buah-buahan, bumi yang menerima dan menampakkan ratusan ribu keajaiban yang sulit dijelaskan. Kemudian giliran pegunungan yang membuahkan logam-logam yang melimpah ruah. Semua itu adalah produksi dari langit, bumi, dan gunung, akan tetapi semua itu tidak dilakukan sendiri oleh mereka, melainkan melalui perantaraan manusia. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Allah tidak berfirman, "Sungguh telah kami muliakan langit dan bumi." Begitulah,
Semua hal yang tidak bisa dilakukan seorang diri oleh langit, bumi, dan gunung bisa ditangani oleh manusia. Kalau manusia sudah melakukan hal tersebut, maka hilanglah predikat zolim dan bodoh dari dirinya. Kamu bisa saja berkata, jika aku tidak melakukan hal itu, masih banyak hal lain yang bisa aku lakukan. Padahal manusia tidak diciptakan untuk melakukan hal-hal selain itu. Misalnya, kamu membawa sebilah pedang baja dari India yang tak ternilai harganya, seperti yang ada di lemari para raja, lalu kamu memakainya untuk mencincang daging busuk sembari berkata, aku tidak akan membiarkan pedang ini tak berfungsi, aku akan menggunakan untuk berbagai hal. Atau misalnya kamu memiliki sebuah periuk yang terbuat dari emas, kemudian kamu malah menggoreng lobak di atasnya. Padahal di saat yang sama, dengan sebiji atom emas itu kamu bisa membeli 100 periuk. Contoh lain misalnya kamu menjadikan belati permata sebagai paku untuk menggantung tumpukan kertas lusuh sembari berkata, aku akan menjadikan belati permata itu sebagai paku untuk menggantung tumpukan kertas lusuh. Tak akan kubiarkan alat ini tak beroperasi. Bukankah yang demikian itu sangat menyedihkan dan menggelikan? Ketika seseorang bisa menggantung tumpukan kertas lusuh dengan paku yang terbuat dari kayu atau besi yang sangat murah, apakah masuk akal kalau dia malah menggunakan belati permata yang berharga 100 dinar? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematok kalian dengan harga yang sangat tinggi ketika berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Nilai kalian itu lebih tinggi daripada dua alam semesta. Lalu apa yang bisa aku perbuat kalau kalian saja tak mengerti kadar kalian sendiri? Bait ini diambil dari akhir bab ke-7 dari kitab Haliqat Al-Haqiqah atau Kebun Hakikat, karya seorang sufi besar bernama Sanai Al-Ghaznawi. Janganlah kau jual dirimu dengan harga yang murah, padahal kamu sangat indah di mata Tuhan. Sepertinya ini adalah potongan bait karya Rumi yang terdapat dalam Al-Diwan Al-Kabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku telah membeli kalian, waktu kalian, nafas kalian, harta kalian, dan hidup kalian. Kalau semua itu kau peruntukkan bagiku dan kau berikan padaku, maka harganya setara dengan surga yang abadi. Inilah nilai kalian di hadapanku. Tapi kalau kamu jual dirimu pada neraka jahanam, itu artinya kamu sudah berbuat zalim pada dirimu sendiri. Seperti lelaki yang menancapkan belati berharga 100 dinar pada dinding rumahnya untuk menggantung periuk atau tumpukan kertas lusuh tadi. Kita kembali ke awal. Bisa saja kamu menunjukkan justifikasimu dengan berkata, tapi aku mengabdikan seluruh kemampuanku untuk melaksanakan perkara-perkara yang luhur dan mulia. Aku belajar ilmu hukum atau fikih, filsafat, logika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Tapi kamu melakukan semua itu untuk dirimu sendiri. Kamu belajar hukum agar tak seorang pun bisa mencuri roti dari tanganmu, atau menelanjangimu, atau bahkan membunuhmu. Ringkasnya, kamu melakukannya agar kamu merasa aman. Kamu belajar astronomi dan seluk-beluk bintang dan pengaruhnya terhadap bumi, baik ringan maupun berat, yang menandakan keamanan atau bahaya. Semua ini berkaitan dengan keadaanmu dan untuk melayani tujuanmu sendiri. Entah ramalan bintang sedang baik atau buruk, selalu bertalian dengan nasibmu, dan seterusnya semua karena demi dirimu sendiri. Ketika kalian renungkan hal ini baik-baik, akan kalian dapati bahwa asal segala sesuatu adalah diri kalian sendiri, dan segala sesuatu yang lain tadi adalah cabang dari diri kalian. Jika cabang itu memiliki banyak perincian, keajaiban, dan bentuk-bentuk luar biasa yang tak berujung,
maka renungkanlah apa yang kalian miliki, karena kalian adalah asal dari segala sesuatu itu. Ketika cabang-cabang itu mengalami ketimpangan, kemerosotan, kebahagiaan, dan ketidakberuntungan, renungkanlah dirimu yang menjadi asal dari semua itu. Apa saja yang membuat dunia spiritual atau roh kalian mengalami semua hal itu? Roh seseorang memiliki karakteristik seperti itu dan akan melahirkan hal-hal seperti itu juga. Karena memang pada dasarnya seorang manusia sudah seharusnya seperti ini. Sebenarnya, jiwa kalian itu memiliki makanan yang lain di samping makanan atau materi berupa tidur dan makan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku bermalam di sisi Tuhanku, Ia memberiku makanan dan minuman." Di dunia yang rendah ini, kau telah melupakan makanan lain itu karena sibuk dengan makanan materi. Siang malam kamu beri makan tubuhmu, sekarang tubuhmu seperti seekor kuda, dan dunia yang rendah ini menjadi kandangnya. Makanan kuda tentu tak akan menjadi makanan penunggangnya, karena sang penunggang memiliki cara tidur, makan, dan kebahagiaan yang berbeda. Karena sifat hewan dan binatang mengalahkan jiwamu, maka tinggallah dirimu beserta kuda di kandangnya. Kau tak memiliki satu tempat pun di barisan raja-raja dan pimpinan negeri keabadian. Hatimu di sana, tetapi tubuhmu telah mengalahkanmu. Kamu tunduk pada aturannya dan masih menjadi tawanan abadinya. Sama halnya pada saat Majnun hendak mengunjungi rumah Laila. Ketika Majnun masih sadar, ia mengemudikan untanya menuju rumah Laila. Tetapi saat ia terbenam dalam fantasinya tentang Laila dan melupakan diri dan untanya, unta itu menelusuri jalan kembali ke desa di mana anak unta itu disimpan. Saat Majnun bangun dari imajinasinya, ia menemukan dirinya telah mundur 2 hari perjalanan. Selama 3 bulan ia menelusuri jalan ini, justru ia semakin jauh dengan tujuannya. Akhirnya ia berkata, "Unta ini bencana buatku." Ia lalu turun dari unta itu dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. "Untaku ingin kembali sementara aku ingin terus maju. Sungguh aku dan ia sangatlah berbeda." Guru kami berkata, Sayyid Burhanuddin pernah didatangi seseorang dan berkata, "Aku mendengar seseorang telah memujimu." Burhanuddin menjawab, "Tunggulah sampai aku bertemu dengan orang itu untuk melihat apakah ia cukup mengenalku sehingga bisa memujiku. Kalau ia hanya mengenalku lewat perkataan orang-orang, berarti ia tak mengenalku, sebab kata-kata, huruf-huruf, dan suara-suara itu tidak abadi. 2 bibir dan mulut ini juga tidak abadi. Semua ini tidaklah penting. Tapi kalau ia mengenalku lewat perbuatan-perbuatanku dan mengetahui wujudku, maka aku tahu bahwa dia bisa memujiku dan bahwa pujian itu benar-benar untukku." Ini seperti cerita yang mengisahkan tentang seorang raja yang menitipkan anaknya pada sekelompok ilmuwan. Anak itu kemudian diajari ilmu astronomi, geografi, dan lain-lain sampai ia menjadi seorang guru yang sempurna, meski pada awalnya ia adalah anak yang dungu dan pandir. Suatu hari sang raja menggenggam sesuatu di tangannya dan menguji anaknya. "Kemarilah, coba katakan apa yang ada dalam genggamanku ini." "Barang yang ayah genggam itu berbentuk bulat, berwarna kuning dan berlubang," jawab pangeran. Raja menimpali, "Kamu telah tunjukkan tanda-tanda yang benar. Sekarang pastikan benda apa itu." Pangeran menjawab, "Seharusnya itu adalah ayakan." Raja berkata, "Sungguh, kamu sudah menunjukkan banyak data yang detail, tapi semua itu jadi membingungkan. Dengan ilmu dan semangat belajarmu yang begitu kuat, bagaimana kamu bisa melupakan satu hal, bahwa ayakan tidak akan muat berada di dalam genggaman?" Seperti itulah gambaran para ilmuwan di zaman kita ini yang membelah sebutir rambut keilmuan.
Padahal mereka sudah mengetahui bahwa puncak pengetahuan adalah hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan itu sendiri, dan mereka sudah sangat memahami hal itu. Sementara itu, ada satu hal yang sangat penting dan berada sangat dekat dengan manusia ketimbang hal-hal lain yang tidak diketahui oleh ilmuwan ini, yaitu jiwa manusia. Ia tidak mengetahui jiwanya sendiri. Ia menghukumi segala sesuatu dengan halal dan haram sembari berkata, ini boleh dan itu tidak boleh, ini halal dan itu haram. Namun ia justru tidak tahu apakah dirinya sendiri halal atau haram, boleh atau tidak boleh, suci atau tidak suci. Sekarang, sifat-sifat seperti berlubang, berwarna kuning, berukir, dan bulat hanyalah sifat-sifat buatan semata. Ketika sebuah barang diletakkan di atas api, tidak akan ada yang tersisa darinya. Barang itu akan menjadi abu halus dan tidak lagi memiliki sifat-sifat tadi. Tanda-tanda yang diberikan oleh para ilmuwan berupa ilmu-ilmu perbuatan dan perkataan sama dengan sifat-sifat tersebut. Ia tidak berkaitan dengan inti sesuatu meski tanda-tanda yang lainnya menghilang. Demikianlah tanda dari segala sesuatu. Sang pangeran membincangkan dan menjelaskan semua tanda, kemudian akhirnya menyimpulkan bahwa barang yang digenggam raja adalah sebuah ayakan tanpa mengetahui apa inti atau asal dari barang itu sendiri. Aku adalah seekor burung. Aku adalah seekor bulbul. Aku adalah seekor beo. Kalau mereka berkata padaku, tunjukkan jenis suara yang lain selain suaramu, niscaya aku tidak akan bisa melakukannya. Jika lidahku memang sudah demikian, maka aku tak bisa berbicara dengan suara lain. Hal ini berbeda dengan mereka yang bukan burung, yang bisa mempelajari suara-suara burung. Bahkan mereka adalah musuh-musuh burung dan pemburu burung itu. Mereka bernyanyi dan bersiul dengan nada lain untuk mengelabui burung, agar dirinya dianggap sebagai burung. Kalau mereka disuruh untuk mengeluarkan suara yang lain, mereka akan melakukannya karena suara itu hanya dibuat oleh mereka, meski sesungguhnya suara itu bukan milik mereka. Seperti para cendekiawan, mereka bisa membunyikan suara yang lain karena mereka telah belajar untuk mencuri suara-suara itu dan untuk memamerkan nada itu di setiap rumah. Pasal 5. Kelahiran yang sambung-menyambung. Amir berkata, Tuan, alangkah mulianya engkau telah menghormatiku dengan cara ini. Aku tidak pernah mengharapkannya. Tidak pernah terlintas dalam benakku bahwa diriku layak menerima penghormatan ini. Seharusnya aku bernaung siang dan malam dengan kedua tangan terikat dalam barisan kelompok pelayan dan muridmu. Aku bahkan tidak layak begitu. Betapa mulianya semua ini. Maulana Rumi berkata, ini semua karena kamu punya semangat yang tinggi. Ketika kamu memegang jabatan yang tinggi dan agung, sehingga kamu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang penting dan mulia, maka kamu akan menganggap dirimu mampu menangani semua pekerjaan itu karena tingginya semangatmu, dan kamu tidak akan pernah merasa puas dengan prestasi yang sudah kamu raih karena kamu merasa ada banyak hal yang masih perlu dilakukan. Walaupun hatiku ingin selalu membantumu, aku juga ingin memberikan sebuah penghargaan dalam sebuah bentuk pada kalian. Hal ini karena aksiden atau tampakan atau bentuk luar juga memiliki urgensi yang besar, dan mungkin urgensi bentuk itu disebabkan karena aksiden membarengi isi. Seperti halnya sesuatu tidak akan tampak tanpa adanya inti, demikian juga sesuatu itu tidak akan tampak tanpa adanya kulit. Jika kamu menanam sebuah bibit dalam tanah tanpa kulitnya, ia tidak akan tumbuh. Tapi jika kamu menanam beserta kulitnya, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Dari poin ini,
Tubuh juga merupakan pondasi yang penting dan memiliki peran yang besar, sebab tanpa tubuh, sebuah pekerjaan akan gagal dan tujuannya tidak akan tercapai. Bagaimanapun, sungguh, pondasi itu sangat berarti bagi orang yang memahami artinya. Ucapan, 2 rakaat sholat itu lebih baik dari dunia dan seisinya, tidak selalu cocok untuk semua orang. Perkataan itu hanya cocok untuk orang yang merasa bahwa jika ia kehilangan 2 rakaat sholat, berarti ia kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Kehilangan 2 rakaat sholat lebih sulit baginya daripada kehilangan kerajaan dunia yang 2 rakaat sholat berada di dalamnya. Seorang darwis menghadap salah seorang raja. Sang raja berkata kepadanya, "Wahai sang zahid," atau orang yang zuhud, "tidak, kamu memandang sesuatu secara terbalik dari yang sesungguhnya." Jawab darwis, "Dunia ini, akhirat, dan semua isi kerajaanmu adalah milikku. Akulah yang memegang otoritas alam semesta ini sepenuhnya, sementara kau hanya puas dengan sesuap makanan dan sepotong baju. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Wajah Allah itu akan mengalir dan membentang selamanya tanpa batas. Para pecinta sejati telah mengorbankan diri mereka demi wajah itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sementara umat manusia yang lainnya berakhlak seperti binatang. Maulana Rumi berujar, sekalipun mereka berakhlak seperti binatang, mereka tetap berhak untuk diberi pertolongan. Bisa saja mereka berada di dalam kandang, tetap mereka diterima oleh sang pemilik kandang itu. Jika sang pemilik menghendaki, ia bisa memindahkannya ke sebuah ruang khusus. Sama halnya dengan manusia yang pada awalnya tidak ada, kemudian Allah menjadikannya ada. Lalu Allah memindahkannya dari ruang khusus itu ke ruang dunia ini. Kemudian dari ruang dunia ini ke ruang tetumbuhan. Kemudian dari ruang tetumbuhan ke ruang hewani. Dari hewan ke dalam manusia, manusia ke dalam malaikat, dan begitu seterusnya tanpa akhir. Demikianlah Allah menjelaskan semua hal ini untuk menyatakan bahwa Dia mempunyai banyak kandang atau ruang, di mana setiap ruangnya lebih utama dari ruang yang selanjutnya. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman? Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 19-20. Allah menampakkan dunia ini agar kamu yakin bahwa akan datang tingkatan-tingkatan setelahnya. Allah tidak mengungkapkannya sehingga kamu bisa mengingkarinya dengan berkata, "Ini sudah semuanya." Seorang guru menunjukkan kecakapan dan keahliannya sehingga para murid menjadi yakin pada mereka dan akan mengakui keahlian-keahlian lain yang belum ditunjukkan oleh sang guru. Analogi ini serupa dengan seorang raja yang hendak memutus atau menyambung sebuah hubungan. Sang raja memenuhi permintaan rakyatnya agar mereka bisa mengharapkan hal-hal yang lain nantinya. Mereka menenun kain untuk dijadikan karung karena mendambakan hadiah-hadiah emas. Raja tidak melimpahkan hadiah-hadiah itu agar mereka berkata, "Ini sudah semuanya." Raja tak akan memberikan hadiah-hadiahnya yang lain, sehingga mereka hanya puas dengan pemberian yang ada. Jika raja mengetahui rakyatnya akan berkata demikian dan percaya akan hal itu, maka raja tidak akan memberikan hadiah-hadiahnya lagi pada mereka. Seorang zahid sejati adalah mereka yang mencari akhirat, sedangkan orang yang cinta pada dunia hanya mencari kandang. Sementara orang-orang pilihan Tuhan dan para arif tidak melihat akhirat dan juga kandang. Pandangan mereka tertuju pada sesuatu yang terjadi di awal. Mereka mengetahui permulaan setiap sesuatu. Seperti seorang ahli yang menanam gandum, ia tahu yang akan tumbuh adalah gandum karena ia melihat hasil akhirnya sejak permulaan.
Begitu juga seseorang yang menanam jelai, beras, serta tanaman-tanaman lainnya. Ketika seseorang melihat permulaan, pandangannya tidak tertuju pada akhir, padahal dia bisa mengetahui akhir pada permulaan itu. Jarang sekali orang yang bisa mengerti akan hal ini. Mereka yang mencari akhirat adalah para penengah atau mutawasitun, sedangkan mereka yang mencari kandang adalah hewan ternak. Derita akan menimpa setiap manusia, apapun pekerjaannya, sebab ketika seseorang tidak menderita, tidak gila, dan tidak merindukan sesuatu, niscaya ia tak akan pernah sampai kepadanya. Sesuatu tidak akan didapat dengan mudah tanpa adanya derita, entah sesuatu itu berupa kesuksesan di dunia maupun di akhirat, kekayaan ataupun kekuasaan, maupun ilmu atau bintang gemintang. Seandainya Maryam tak merasakan derita saat melahirkan, maka ia tak akan pernah sampai pada pohon yang penuh berkah. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Quran Surah Maryam ayat 23. Rasa sakit itulah yang membuat Maryam berangkat menuju pohon yang penuh berkah. Pohon yang mulanya begitu kering itu pun berubah menjadi subur dan berbuah. Raga kita bagaikan Maryam, dan kita semua memiliki seseorang Isa dalam diri kita. Kalau kita merasakan sakit, maka Isa kita akan lahir. Namun jika rasa sakit tidak kita rasakan, maka Isa akan kembali ke asalnya melalui jalan rahasia yang sama yang dilaluinya, membiarkan diri kita hampa tanpa ada yang kita dapatkan darinya. Jiwa ruhaniyahmu kelaparan, sementara raga luarmu kekenyangan. Setan makan dengan rakus sampai muntah, sementara seorang raja bahkan tak memiliki sepotong roti. Sekarang berobatlah, karena Isamu sedang berada di bumi. Ketika Isa telah kembali ke langit, maka semua harapan akan sirna. Sajak ini digubah oleh Afdaluddin Al-Khokhani. Bagus banget, ya Allah, kemana aja saya baru tahu.